kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, salat berjamaah, lalu kemudian duduk sejenak untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang dirahmati dan diberkahi. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan al-iman bir rusul, iman kepada rasul atau iman kepada rasul-rasul, karena rasulnya banyak. Inti dari iman kepada rasul itu ada 4. Sebagiannya sudah disampaikan di pertemuan kemarin, sekarang kita lengkapi ya. Yang pertama, mengimani bahwasannya risalah mereka itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari mereka, walaupun hanya seorang dari mereka, meskipun hanya mengingkari satu rasul saja, maka menurut pendapat para ulama ia telah kafir. Allah berfirman, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang mereka dustakan cuma Nuh. Ya, karena mereka hanya berjumpa dengan Nabi Nuh. Tetapi mendustakan Nabi Nuh sama dengan mendustakan seluruh rasul-rasul ya. Kemudian ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama rasul yang sudah kita kenali, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam sunnah yang sahih, yang mana jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak sekali ya. Bahkan menurut satu riwayat bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 ya, dan rasul ada 315 orang. Adapun yang terkenal yang disebutkan di dalam Al-Quran 25 rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi dan rasul di dalam Al-Quran itu ada 25 ya. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Zulkifli, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini disebutkan di beberapa surat ya. Memang tidak disebutkan di satu ayat nama-nama nabi itu semua, disebutkan di beberapa hadis. Nah, di antara para nabi juga ada yang disebutkan di dalam As-Sunnah ya. Di antaranya ada Nabi Syed, ada Yusha bin Nun yang menyertai Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan ada juga nabi yang diikhtilafkan para ulama apakah dia itu nabi atau bukan ya. Di antaranya ada Khidir, Zulkarnain, Luqman ya. Allah alam apakah mereka seorang nabi atau hamba Allah Subhanahu wa taala saja, hamba Allah saja ya, karena semuanya itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sebagian rasul atas sebagian yang lainnya. Nanti ini ada pembahasan tersendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan lebih terhadap sebagian para rasul atas sebagian yang lain. Kemudian keimanan kepada rasul itu yang ketiga mencakup bahwasannya membenarkan berita-berita yang sahih ya. Membenarkan berita-berita mereka yang sahih riwayatnya. Jadi apa yang diberitakan oleh para nabi dan rasul, jika riwayatnya sahih maka wajib membenarkannya ya. Wajib membenarkan apa-apa yang datang dari mereka jika ternyata riwayatnya adalah sahih. Kemudian
mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Nah, yang diutus kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi terakhir. Maka syariat yang dibawa oleh beliau adalah syariat penutup dari syariat para nabi sebelumnya. Tidak berlaku syariat nabi-nabi sebelumnya ketika datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Rabbmu, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu di sini maksudnya Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kita ini dianggap belum betul-betul beriman sampai menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Sunnah, sebagai hakim atas perkara yang kita perselisihkan. Ya. Kemudian mereka tidak merasa berat hati, ya, tidak merasa berat hati terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Jadi kita ini dianggap belum beriman sampai menerima yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai hakim, sebagai pemutus, ya, terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan. Hadirin rahimakumullah, ini hakikat dari atau inti iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Lalu apa saja keutamaan dari para nabi itu? Apa keistimewaan dari para rasul itu? Yang pertama adalah wahyu. Ya, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan dengan diturunkannya wahyu. Kalau mereka tidak diberikan wahyu, maka mereka sama dengan kita, manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka istimewa karena wahyu. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Ya, aku ini manusia seperti kamu yang makan, minum, merasakan sakit, merasakan capek, lelah, senang, bahagia, sedih, sama seperti kita. Bedanya adalah yuha ilai, diberikan wahyu kepadaku. Ya, ini maksudnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan ini kepada umatnya. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku bahwasannya sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah yang Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Nah, yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah informasi atau kabar yang berkaitan dengan syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan para rasul yang kedua adalah al-ismah. Ismah, orangnya disebut maksum, ya, yaitu terjaganya dari kesalahan dalam menyampaikan perkara agama. Terjaganya mereka kesalahan atau dari kesalahan dalam menyampaikan agama, sehingga apa yang mereka sampaikan itu nggak mungkin salah. Jadi ketika Nabi SAW ya menerangkan ini dan itu, memerintahkan ini dan itu dalam perkara agama, nggak mungkin salah.
Kemudian makna ismah atau ma'sum, tidak mungkinnya para nabi dan rasul terjatuh pada dosa besar. Enggak mungkin, ya, terjatuh pada dosa besar. Tetapi mungkin mereka melakukan satu kesalahan yang kecil, tapi itu pun diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikoreksi, dan mereka tidak pernah mengulangnya selama-lamanya. Ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika ia sedang berdakwah kepada para pembesar kabilah-kabilah dan mengharapkan keislaman mereka, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara agama. Nampaknya Nabi kurang senang dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum yang bertanya masalah agama, karena dia sedang menyampaikan dakwah kepada para pembesar kabilah yang diharapkan keislamannya, yang kalau mereka ini, para pembesar kabilah ini masuk Islam, maka akan diikuti oleh anggota kabilahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum dan bertanya, Nabi bermuka masam, menunjukkan ketidaksukaan. Nampaknya ini adalah sebuah kesalahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah menegurnya dengan turunnya surat Abasa, ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, ini dianggap sebuah kesalahan, lalu kemudian ditegur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal itu lagi selama-lamanya setelah itu. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa serta Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi dan Tuhannya, nabi-nabi dan Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk kepadanya. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan iman kepada ajaran yang dibawa oleh para rasul. Seandainya mereka tidak maksum, para rasul itu, maka niscaya Allah tidak akan mewajibkan kita untuk hal itu, mengimaninya, ya. Tidak ada satupun kaum muslimin yang memperdebatkan tentang kemaksuman para rasul. Sepakat kaum muslimin bahwa para rasul itu maksum, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama dan terjaga dari dosa-dosa besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, para nabi itu maksum dalam perkara yang mereka beritakan dari Allah Ta'ala, juga dalam menyampaikan risalahnya, dan hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian setelah wahyu, lalu kemudian maksum, keutamaan para rasul yang ketiga adalah matanya tertidur namun hatinya tetap terjaga. Matanya tidur tapi hatinya tetap terjaga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyatu inna ainiya tanaman wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur namun hatiku tidaklah tidur. Ya, hadis riwayat Bukhari. Mataku tertidur, tertutup, tapi hatinya tidak tidur. Lalu bagaimana kalau yang hadir di majelis taklim? Apa begitu juga? Allahu a'lam. Mungkin, ya. Tapi di sini disebutkan itu para nabi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dia mengatakannya kepada Aisyah, ya,
Mataku tertidur tetapi hatiku tidaklah tidur. Kemudian dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Anas mengatakan ja'ahu thalathatu nafarin qabla an yuha ilaihi wa huwa na'imun fi Masjidil Haram faqala awwaluhum ayyuhum hu faqala awsatuhum huwa khairuhum wa qala akhiruhum khudhu khairahum fakanat tilka falam yarahum hatta ja'u laylatan ukhra fima yara qalbuhu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam na'imatun aynahu wa la yanamu qalbuhu wa kadzalikal anbiya'u tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Ketika itu, ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh 3 orang malaikat. Oleh 3 orang, ya, karena berwujud manusia. Jadi kalau dikatakan 3 orang malaikat, ini bertolak belakang untuk orang tapi malaikat. Tapi karena dia malaikat ini datang dalam bentuk rupa sebagai manusia, maka di sini dikatakan dia datang beliau didatangi oleh 3 orang yang sebenarnya adalah malaikat. Sebelum beliau diberi wahyu, saat sedang tertidur di Masjidil Haram, malaikat pertama berkata, siapa orang ini di antara kaumnya? Malaikat yang tengah mengatakan, dia adalah orang terbaik di kalangan mereka, ya. Lalu malaikat yang ketiga berkata, ambillah yang terbaik dari mereka. Dan beliau tidak pernah melihat lagi hingga akhirnya mereka datang di malam yang lain berdasarkan penglihatan hati beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam matanya tertidur, namun hatinya tidaklah tidur, sehingga beliau bisa mengetahui kedatangan 3 malaikat ini dan apa yang dikatakan oleh mereka. Demikian pula para nabi yang lain, mata mereka tidur, namun hati mereka tidaklah tidur. Ini keutamaan para nabi dan rasul. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, para nabi alaihi wassalam itu mata mereka tidur, namun hati mereka tidaklah tidur. Oleh karena itu mimpi para nabi termasuk wahyu. Mimpi-mimpinya para nabi itu wahyu. Oleh sebab itu maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya dan mimpinya datang berturut-turut, maka dia tidak ragu itu wahyu. Maka kemudian dia mendatangi anaknya lalu menyampaikan mimpinya yang ia katakan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anaknya pun Ismail tahu ini perintah Allah, meskipun apa yang menjadi perantara yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah mimpi, tapi dia juga tahu bahwa ini adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Maka ia pun bersedia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kendati pun perintahnya sangat berat karena dia harus disembelih, kan itu. Mimpinya para nabi itu wahyu, karena para nabi meskipun mereka tidur, hati mereka tidak tidur. Oleh sebab itu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa mimpi para nabi itu wahyu, karena para nabi itu terbedakan dari manusia yang lain yang hati mereka tidur. Manusia yang lain hatinya tidur, ya. Dan sama dengan manusia yang lain dalam hal mata yang tertidur. Seandainya tidur itu menguasai hati para nabi sebagaimana manusia yang lain, maka mimpi para nabi akan sama statusnya dengan mimpi manusia yang lain. Allah Ta'ala memberikan kekhususan dengan keutamaan darinya, berupa keistimewaan apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, diantaranya yaitu
memberikan keutamaan kepada para nabi berupa tidurnya mereka hanya matanya saja, hatinya tetap terjaga. Kemudian keutamaan para nabi yang lain, bahwa mereka itu dimakamkan di tempat mereka meninggal. Ya, para nabi dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal. Ini berdasarkan informasi yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, lama qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi faqala Abu Bakrin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu qala ma qabadallaha nabiyyan illa fi mawdi'il ladzi yuhibbu ay yudfana fihi udfinuhu fi mawdi'i farashihi. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat berselisih pendapat tentang di mana beliau akan dimakamkan. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak akan aku lupakan, yaitu bahwasanya Nabi bersabda, Allah tidak mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang mana dia suka dikubur. Allah tidak mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang mana dia sukai untuk dikubur pada tempat itu. Maka kuburkanlah beliau di tempat tidurnya, kata Abu Bakar kepada para sahabat. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya. Ya. Nah, ini adalah khususan para nabi yang berikutnya. Begitu juga para nabi yang lain, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat tidaklah memakamkan orang meninggal di antara mereka di rumahnya. Enggak ada. Akan tetapi mereka memakamkannya di kuburan baki. Mereka hanya memakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya karena beliau wafat di sana, ya. Karena mereka memahami bahwa keutamaan ini hanya kepada Nabi, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakamkan satu orang pun di antara para sahabat di rumahnya, ya. Dan ini merupakan dalil bahwa memakamkan di rumah itu enggak boleh, ya. Meskipun itu wasiat, misalnya sebelum meninggal dia berwasiat, kuburkan saya di rumah ini, kuburkan saya di rumah ini. Wasiat itu secara umum memang harus ditunaikan, tetapi kalau wasiat itu menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis wasiat itu tidak perlu dilaksanakan. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwasannya Nabi diberikan pilihan antara dunia dan akhirat ketika sakit. Diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Ingin sembuh, melangsungkan kehidupan, atau ingin Allah wafatkan. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min nabiyyin yamradu illa khuyira baina dunya wal akhirah. Tidaklah seorang nabi sakit kecuali akan diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Ya, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesembuhan atau untuk diakhiri saja kehidupannya. Hadirin rahimakumullah, inilah keutamaan para rasul. Ya. Keutamaan para rasul. Meskipun para nabi dan rasul itu sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah, sama-sama membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala,
bahkan ajarannya sama, ya, meskipun berbeda syariat, tetapi ternyata satu sama lain memiliki keutamaan yang berbeda, ya. Sehingga ada tingkatan keutamaan bagi para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian nabi lebih utama dibanding dengan nabi yang lain. Dan untuk hal ini banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura." Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Ibnu Katsir mengatakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa Rasul itu lebih utama daripada para nabi. Dan di antara para Rasul yang lebih utama adalah ulul azmi, ya, para Rasul yang luar biasa di dalam mengemban dakwah, di dalam kesabaran dalam menghadapi ujian di dalam dakwahnya. Oleh sebab itu, keutamaan para nabi itu bertingkat-tingkat. Sebagian nabi itu lebih utama dibanding sebagian nabi yang lain. Tetapi terdapat hadis, ya, yang nampaknya seperti bertolak belakang dengan ini. Karena ada riwayat yang menyebutkan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membedakan satu nabi dengan nabi yang lain dalam hal keutamaan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk bermajelis, ya, dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang Yahudi. Ia datang sembari mengatakan, "Ya Abu Al-Qasim." Ini panggilan dari Nabi SAW. Abu Al-Qasim, ya, kunyah Nabi SAW. "Seorang sahabatmu telah memukul wajahku," katanya. Lalu dia menyebutkan salah seorang sahabat dari sahabat Ansar. Maka beliau berkata, panggillah orang itu. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu benar telah memukulnya?" Orang ini mengatakan, "Ya, aku mendengar di pasar dia bersumpah." Jadi kata sahabat ini, kenapa dia memukul? Karena saya mendengar orang ini, si Yahudi ini, ya, berkata di pasar, bersumpah. Ia mengatakan, "Demi zat yang telah memilih Musa untuk seluruh manusia." Aku katakan kepadanya, "Apakah kamu bermaksud untuk mengatakan bahwa aku benci Muhammad SAW?" Maka kemarahanku memuncak, lalu aku pukul wajahnya. Karena menurut sahabat ini, ketika si Yahudi ini mengatakan bahwa Musa untuk seluruh alam, maka seolah-olah ini ungkapan kebencian kepada Nabi SAW. Padahal Nabi lah yang diutus untuk seluruh manusia itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "La tukhayyaru bainal anbiya fa innan nasa yas'uquna yawmal qiyamah fa'akunu awwala man tanshaqqu anhu al-ard fa idza ana Musa akhidun biqa'imatin min qawamil arshi fala adri akana fi man sa'iqa am husiba bisaqatil ula." Kata Nabi, janganlah kalian banding-bandingkan, lebihkan sesama para nabi, karena nanti saat seluruh manusia dimatikan pada hari kiamat, akulah orang yang pertama kali dibangkitkan dari bumi. Namun saat itu di hadapanku telah ada Musa alaihissalam. Ia sedang berpegangan pada satu tiang arsy, dan aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dibangkitkan lebih dahulu atau termasuk yang dihisab sehingga diselamatkan dengan hari kegoncangan yang pertama.
Ya. Demikian juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasul bersabda, la tukhayyiru bayyinal anbiya, janganlah kalian banding-bandingkan ya atau lebihkan sesama para nabi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, la yanbaghi li'abdin ay yaqula ana khairun min Yunus bin Matta. Tidak sepatutnya seorang hamba berkata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nabi Yunus maksudnya. Ya. Lalu kemudian para ulama mengkompromikan dua dalil tadi. Karena dalil yang pertama kan menyebutkan bahwa para nabi dan rasul itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sementara dalil yang kedua ini menunjukkan nggak boleh membanding-bandingkan. Maka kemudian ulama mengatakan, ya yang pertama, larangan dari nabi itu yaitu untuk tidak melebihkan sebagian nabi atau sebagian yang lain adalah apabila hal itu menyebabkan seseorang merendahkan atau melecehkan kedudukan sebagian nabi. Ya. Kemudian larangan tersebut lebih karena sisi ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tersebut karena beliau bersikap tawadu di hadapan manusia, tidak ingin mengatakan akulah yang paling begitu. Meskipun kenyataannya dari dalil menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas para nabi atau para rasul yang lainnya. Ya. Maka kita meyakini bahwa nabi yang paling utama, nabi yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para rasul yang termasuk ulul azmi ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ya. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini disebutkan tentang nabi-nabi yang memiliki keutamaan, itu Nabi Ulul Azmi. Kemudian disebutkan juga di dalam surat yang lain, surat Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi dua kali disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang 5 nabi ini yang dikenal dengan Ulul Azmi. Hadirin rahimakumullah, ini saja dulu barangkali untuk pertemuan pagi ini. Semoga menambah kuat keimanan kita kepada para nabi dan rasul, karena beriman terhadap mereka adalah rukun iman. Siapa yang mengingkarinya maka dia kufur, ya siapa yang mendustakannya ia kafir, dan wajib bagi kita untuk mengokohkan keimanan kita terhadap para nabi dan rasul ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.